Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita, baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlaju terasa begitu cepat. Hari ini kita sudah memasuki di hari yang pertama di bulan Safar tahun 1445 Hijriah. Secara Johiriyah atau secara hitungan matematika, usia kita bertambah, yakni dari hitungan usia tahun yang lalu. Akan tetapi hakikatnya sebenarnya usia kita berkurang, yakni dari usia atau dari umur yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita di saat kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita. Artinya semakin bertambah usia kita, tentunya kita akan semakin mendekati rumah masa depan kita yang bernama alam kubur. Mau tidak mau, setiap kita pasti akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur, yaitu manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita datang, maka tentu kita tidak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian itu. Yang jelas, setiap kita pasti mati, dan tiada seorang pun manusia hidup di alam dunia akan hidup kekal abadi untuk selama-lamanya. Di seberang kematian tentu masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, kehidupan di alam mahsyar, kemudian kehidupan di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di alam-alam tersebut tentu kita membutuhkan bekal-bekal yang akan bermanfaat, yang akan berguna, dan yang akan kita butuhkan di alam-alam tersebut tidak lain tidak bukan adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia.
Maka oleh karenanya jadikanlah kehidupan kita di alam dunia ini ladang untuk akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, ad-dunya mazra'atun ilal akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka dengan demikian pandai-pandailah kita sebagai orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan nikmat umur, untuk memanfaatkan waktu. Jangan sampai ada sedikit waktu pun yang terbuang untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi hanya untuk sekedar menambah-nambah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Seyogianya perlu kita ketahui bahwasanya Al-Alim, Al-Allamah, Al-Imam Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf radhiyallahu anhu, ia telah berkata, annal qalba ija faqida dzikra adlam li annal qalbal khaliya minadz dzikri kal baitil mudlimil khali minasyiraj wa dzikru qurbatun ilallah walahun nurul masruku fil qalbi walahut ta'siru fi jilail qulub kama qala al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu taala anhu, anna dzikrallahi lil qalbi syifa wa anna dzikrallahi lil qalbi syikal. Artinya, anna dzikra ijabakid annal qalba ijabakid dzikra adlam, bahwasanya apabila hati kosong atau hati kehilangan dari zikir kepada Allah, maka niscaya hati tersebut akan menjadi gelap. Karena sesungguhnya hati yang kosong dari zikir kepada Allah diibaratkan seperti sebuah rumah yang gelap gulita, yang kosong dari penerangan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pendekatan diri kita kepada Allah. Artinya, dari sekian banyaknya amal kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah. Fir Allah Subhanahu wa taala, wherever you are, di mana saja kamu berada, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ingat akan peringatan-peringatan Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kamu senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah tersebut adalah memiliki cahaya yang dapat menerangi hati dan memiliki pengaruh bagi penerangan hati. Artinya, apabila seseorang hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya hatinya akan terang benderang. Maka niscaya akan ada cahaya yang memancar di dalam hatinya, yaitu cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam kolbunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, tentu hati kita akan semakin terang. Cahaya yang berada di dalam hati kita akan semakin memancar terang benderang. Sehingga apabila hati manusia terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan, dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah
bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan anna zikrallahi lil qalbi syifa, bahwasanya zikir kepada Allah itu menjadi obat bagi hati. Artinya ketika hati kita tidak mendapatkan ketenangan, resah, gelisah, gundah gulana, mungkin oleh karena penyebabnya adalah banyak urusan-urusan dunia yang membuat kita pusing dan membuat hati kita menjadi tidak tenang, maka seyogyanya lah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan sebab berzikir kepada Allah, hati akan tenang, batin akan tentram, jiwa akan damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk siapapun yang ingin meraih bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian juga beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga mengatakan anna zikrallahi lil qalbi sikal, bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah merupakan pembersih hati atau pencuci hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau telah bersabda, inna likulli syai'in sikolah wa sikolatul qalbi zikrullah. Bagi segala sesuatu tentu ada alat pencucinya. Dan alat untuk mencuci hati manusia dari kotoran-kotoran yang melekat di hatinya, dari roan-roan, titik-titik hitam, noda-noda hitam yang melekat di hatinya, yang diakibatkan dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Alat untuk membersihkan, mencuci hati kita dari berbagai macam noda yang melekat di hati kita. Alat untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita, kata beliau adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umpama jasad kita, tubuh kita, anggota badan kita yang kotor akibat pekerjaan kita sehari-hari, maka tentu akan kita bersihkan dengan cara mandi menggunakan air dan sabun dan sampo. Akan tetapi untuk membersihkan hati bukan dengan cara seperti itu, melainkan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa selalu berzikir kepada Allah pada setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sendirian ataupun banyak orang, baik sedang dalam keadaan senang ataupun susah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memerintahkan dalam sabdanya, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala. Kata beliau, sambunglah hubungan di antara kamu dengan Tuhanmu, agar hendaknya disambung, yaitu dengan cara bikasrati dzikrikum lahu ta'ala, dengan cara kamu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah juga adalah merupakan amalan yang dapat menyebabkan alam kubur kita nanti oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Maka hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur